Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Wilda Farah selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai audit laporan keuangan, tanggung jawab auditor, dan audit market. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari pertama, Nanda Oktaviani, kedua, Vina Afifka, yang ketiga, saya sendiri, Hani Rahmada, dan yang terakhir, Mutiara Rivi Yulianto. Materi yang pertama yaitu hubungan akuntansi dengan auditing. Nah, hubungan akuntansi dan auditing ini memiliki hubungan yang sangat erat karena proses akhir auditing bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran dalam penyajian laporan manajemen dan dalam laporan keuangan. Nah, adapun tugas dari auditor yaitu yang pertama untuk meninjau laporan keuangan yang bakal ia audit. Terus yang kedua sebagai pengendali intern. Terus lalu yang ketiga itu memahami sistem akuntansi. Seorang auditor tuh harus memahami sistem akuntansi agar dia bisa mengaudit laporan keuangan dengan baik. Lalu materi yang ketiga itu hubungan antara akuntansi dengan audit dalam pelaporan keuangan. Kalau akuntansi itu yang pertama memahami instruksi bisnis dan dari klien, menganalisis bukti dan transaksi. Terus yang kedua juga mengungkapkan pendapat dalam laporan audit. Terus yang ketiga mengirim laporan audit yang dari klien, lalu klien mengirimkan lagi kepada pemegang saham. Sedangkan untuk audit yang pertama itu memahami instruksi bisnis dari klien, lalu mengungkapkan pendapatannya di dalam laporan audit. Nah, yang terakhirnya juga itu mengirim laporan yang sudah ia audit ke klien. Lalu materi selanjutnya itu regulasi audit. Regulasi audit itu diatur dalam Menteri Keuangan nomor 17 PMAK 01/2008 tentang jasa akuntan publik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengungkapan wajib dan sukarela? Pengungkapan ini ada hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan peraturan di dalam audit. Lalu di sini ada pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Apa sih perbedaan antara pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela? Kalau pengungkapan wajib yaitu pengungkapan minimum yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam melalui pengungkapan sukarela yang lebih besar untuk membantu investor dalam memahami strategi dan manajemen bisnis. Lalu materi yang terakhir yaitu ada pasar jasa audit. Pasar jasa audit itu adalah pemeriksaan laporan keuangan dan catatan audit yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang telah disusun dan dilaksanakan secara sistematis. Sedangkan bukti audit ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa data laporan keuangan dapat diperiksa untuk diverifikasikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengapa audit atas laporan keuangan itu diperlukan. Nah, di sini ada 4 alasan, yaitu yang pertama conflict of interest atau pertentangan kepentingan. Manajemen sebagai penyusun laporan keuangan dan mengajukan asersi mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan sehingga dapat timbul konflik kepentingan. Nah, hal ini itu disebabkan adanya risiko manajemen merekayasa laporan keuangannya sehingga menunjukkan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan audit sehingga pengguna laporan keuangan yang lain mempunyai keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari bias kepentingan manajemen dan netral untuk kepentingan seluruh pengguna, atau dengan kata lain, laporan keuangan tersebut tidak disajikan untuk menguntungkan pengguna tertentu. Yang kedua ada konsekuensi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa jadi merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat akan membawa konsekuensi.
Maka dari itu, pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan tersebut memuat sebanyak mungkin data yang relevan dan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga ada complexity atau kompleksitas, yaitu laporan keuangan dan standar yang berlaku dirasa kompleks dan tidak sesuai dengan kemampuan organisasi. Untuk mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan mereka sehingga dibutuhkan auditor untuk menilai mutu informasi laporan keuangannya. Yang terakhir itu ada remoteness atau keterbatasan akses. Jarak, waktu, dan biaya tidak memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi untuk menilai asersi laporan keuangannya. Maka, pengguna mengandalkan laporan auditor independen sebagai bahan pengambilan keputusannya. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai keterbatasan audit laporan keuangan. Keterbatasan yang pertama itu keterbatasan ekonomi yang meliputi biaya membadai, yaitu pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau letter pendukung yang dilakukan secara selektif. Nah, selain itu, auditor juga dapat memilih untuk menguji sistem pengendalian internal dan mendapatkan keyakinan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik. Yang kedua itu jumlah waktu yang memadai. Laporan auditor atas laporan keuangan biasanya diterbitkan dalam waktu 3-5 minggu sejak tanggal neraca. Batasan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh mengenai peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca yang mungkin berdampak pada laporan keuangan. Lalu batasan yang kedua yaitu batasan kerangka akuntansi yang meliputi prinsip akuntansi alternatif. GAAP memang memperbolehkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif dan pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua ada estimasi akuntansi. Estimasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi dan tidak seorang pun, termasuk auditor, dapat memperkirakan hasil dari ketidakpastian. Nah, terlepas dari keterbatasan ini, audit laporan keuangan menambah kredibilitas laporan keuangan. Baik, materi yang pertama adalah mengenai hubungan auditor independen, yaitu di mana dalam audit laporan keuangan, auditor akan menjalani hubungan profesional dengan 4 kelompok penting. Yang pertama yaitu ada manajemen, yang kedua dewan direksi dan komite audit, yang ketiga ada auditor internal, dan yang keempat adalah dengan pemegang saham. Yang pertama kita akan membahas hubungan auditor independen dengan manajemen, di mana selama pelaksanaan audit ini terdapat interaksi yang luas antara manajemen dengan auditor, seperti untuk mendapatkan bukti audit yang diperlukan dalam pengauditan. Seorang auditor ini sering sekali memerlukan data rahasia yang dimiliki perusahaan, sehingga diperlukannya komunikasi antara auditor dengan manajemen, serta menjalin hubungan berdasarkan saling percaya dan menghargai. Pendekatan yang harus dilakukan auditor terhadap asersi manajemen adalah pendekatan keraguan profesional, di mana seorang auditor tidak boleh mempercayai pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Namun, auditor juga tidak boleh begitu saja menerimanya tanpa memperhatikan kebenaran atas pernyataan tersebut. Auditor perlu mengevaluasi secara objektif kondisi yang sedang diamati serta bukti yang diperoleh selama proses audit. Yang kedua adalah hubungan auditor dengan dewan direksi dan komite audit, di mana hubungan auditor ini dengan para direktur tergantung pada komposisi dewan direksi itu sendiri. Bila dewan direksi tersendiri dari para pejabat perusahaan, maka hubungan dewan direksi dengan auditor sama dengan hubungannya dengan manajemen dengan auditor. Namun apabila dewan direksi tersendiri terdiri dari jumlah anggota dari luar perusahaan, kemungkinan terdapat hubungan yang sedikit berbeda, sehingga dalam hal ini komite audit yang ditunjuk
terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Lalu yang ketiga adalah hubungan auditor dengan auditor internal. Seorang auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada pada perusahaan klien. Contohnya itu yaitu di mana manajemen dapat meminta auditor independen untuk mereview kegiatan audit internal yang telah direncanakan untuk tahun berjalan, serta melaporkan mutu kerja mereka. Lagi pula, memang diperbolehkan apabila auditor internal memberikan bantuan langsung kepada auditor independen dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Pekerjaan auditor internal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen, tetapi dapat menjadi pelengkap yang paling penting bagi auditor independen. Yang selanjutnya adalah hubungan auditor dengan para pemegang saham, di mana para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas audit yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun selama pelaksanaan auditor tidak berhubungan langsung dengan pemegang saham, tetapi auditor ini memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham untuk menyampaikan informasi laporan keuangan yang telah mereka audit. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai keyakinan yang disediakan auditor. Yang pertama yaitu ada independensi auditor, di mana independensi auditor ini berarti bahwa seseorang auditor akan bersikap netral terhadap suatu entitas atau perusahaan, sehingga auditor dapat menilai sesuatu secara objektif. Auditor tidak boleh memposisikan dirinya atau mempertimbangkannya di bawah kelompok apapun dan siapapun. Independensi, integritas, dan objektivitas auditor mendorong pihak ketiga untuk menggunakan laporan keuangan yang tercakup dalam laporan keuangan auditor dengan rasa yakin dan percaya diri. Yang selanjutnya yaitu mengenai keyakinan yang memadai, yaitu auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Akan tetapi, konsep keyakinan yang memadai ini tidak dapat memastikan atau menjamin akurasi laporan keuangan. Konsep keyakinan yang memadai di sini adalah untuk menunjukkan bahwa dalam audit ini telah dilakukan sejumlah pengujian. Auditor menggunakan seluruh keahlian dan pertimbangannya untuk memutuskan bukti-bukti apa saja yang perlu dilihat dan dianalisis. Apabila tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang salah saji, yang material dalam pengujian, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu adalah deteksi kecurangan. Para pengguna laporan keuangan tentunya mengharapkan auditor mencari dan mendeteksi kecurangan. SIS nomor 82 mengemukakan dua jenis salah saji yang berkaitan dengan kecurangan, yaitu ada salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan, yaitu terdiri dari tindakan seperti manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah salah saji yang timbul dari penyalahgunaan aset, yaitu seperti penggelapan atau pencurian aset entitas, di mana penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan deteksi kecurangan, yaitu tanggung jawab yang mendeteksi kecurangan dan tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut telah bebas dan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Lalu, apabila auditor menyimpulkan bahwa ternyata laporan keuangan mengandung unsur salah saji yang material dan disajikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan temuan kecurangan tersebut terhadap manajemen dan mungkin beberapa pihak lainnya seperti komite audit dan dewan direksi.
Selanjutnya adalah tindakan mengenai hukum yang dilakukan oleh klien. Tindakan melanggar hukum yaitu meliputi seperti pembayaran suap, mengambil bagian dalam kegiatan politik yang melanggar hukum, pelanggaran ketentuan pemerintah, dan hukum tertentu lainnya. Ketentuan dalam AU 317/05 Illegal Act by Clients menunjukkan bahwa tanggung jawab auditor atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material terhadap penentuan jumlah keuangan adalah sama dengan tanggung jawab auditor atas kesalahan kekurangan. Auditor memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum oleh klien, yaitu tanggung jawab auditor untuk mendeteksi tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh klien dan tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum tersebut. Tindakan melanggar hukum ini auditor harus menerapkan prosedur audit untuk menentukan apakah telah terjadi melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, maka auditor harus bertanggung jawab untuk mengungkapkan kepada pihak luar tentang tindakan melanggar hukum yang dilakukan klien tersebut. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan tentang kelangsungan klien. Tujuan utama suatu audit yaitu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Penyajian yang wajar bukan merupakan keyakinan tentang kelangsungan suatu entitas. Dalam SIS nomor 59 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya atau going concern dalam periode waktu yang memadai. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan substansial tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan hidupnya, maka keraguan tersebut dinyatakan dalam laporan audit. Beberapa pengguna laporan keuangan menganggap laporan standar auditor sebagai surat keterangan kesehatan, di mana beberapa pengguna percaya bahwa suatu audit merupakan pengesahan atau keputusan kebijakan entitas, penggunaan sumber daya, atau pengendalian internal yang memadai. Hal ini bukan merupakan tujuan audit laporan keuangan, tetapi audit dilakukan untuk meningkatkan keyakinan bahwa penggunaan laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji yang material. Selanjutnya itu ada terdapat kasus yang berkaitan dengan independensi auditor, di mana KPMG UK mewujudkan para pesaing di seluruh dunia dengan kesepakatan yang dicapai dengan Rentokil. Rentokil mempekerjakan KPMG sebagai auditor eksternal baru untuk menggantikan PwC. Namun, KPMG juga menggantikan Deloitte yang sebagian besar menangani audit internal dengan tim audit internal Rentokil. KP lain mungkin mempertanyakan, apakah kombinasi penawaran jasa audit internal dan eksternal ini dapat diberikan oleh KP yang sama tanpa menimbulkan konflik kepentingan dan ancaman terhadap independensi. Lalu tanggapan untuk kasus di atas, yaitu di mana kasus tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan karena terdapat selisih pendapat dari para ahli, seperti adanya pendapat yang mengatakan bahwa kombinasi penawaran jasa audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh KPMG UK dengan Rentokil merupakan pengaturan kerja yang kontroversial, di mana sejak adanya skandal akuntansi Enron dan WorldCam yang menghasilkan sejumlah peraturan baru yang sebagian besar dirancang untuk memisahkan peranan audit internal dan audit eksternal. Pendapat lain yaitu mengatakan bahwa pengaturan kerja ini sudah sesuai dengan etika karena pekerjaan dari audit internal tidak dapat menggantikan maupun berkonflik dengan atau mengurangi pekerjaan dari independensi audit eksternal, tetapi hanya memperluas pemahaman atas bisnis dan pengendaliannya. Sehingga dalam kasus di atas, berhubungan dengan salah satu unsur keyakinan yaitu harus diberikan dalam audit, di mana auditor seharusnya menyadari adanya ancaman-ancaman penting terhadap independensi yang akan muncul ke depannya, dan bentuk pengamanan yang sesuai untuk digunakan dalam upaya
mengeliminasi ancaman-ancaman yang dimaksud tersebut. Baik, materi selanjutnya ada 5 jenis opini audit. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Dan yang ketiga ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yaitu modified unqualified opinion. Dan yang keempat ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Dan yang kelima ada opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Pertama ada opini wajar tanpa pengecualian, yaitu di mana laporan keuangan ini disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian, yaitu laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan juga arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Lalu selanjutnya ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yaitu adanya keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan auditnya, walaupun hal ini tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh akuntan. Lalu selanjutnya ada opini tidak wajar, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh entitas usaha atau manajemen tidak menyajikan secara wajar posisi keuangannya, hasil usaha atau laba rugi, perubahan ekuitas, dan cash flow sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada opini tidak menyatakan pendapat. Nah, pendapat ini berarti bahwa seorang akuntan itu tidak memberikan pendapatnya atas kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Pendapat ini muncul karena akuntan tidak dapat merumuskan tentang suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Materi selanjutnya mengenai kecenderungan yang mempengaruhi auditor, yaitu terdapat 2 kecenderungan penting yang sedang terjadi dalam bidang audit yang akan mempengaruhi tanggung jawab auditor di masa yang akan datang. Yang pertama itu ada pengaruh teknologi informasi terhadap audit, dan yang kedua bertumbuhnya bidang assurance service. Nah, pengaruh teknologi informasi terhadap audit. Nah, pada dasarnya itu setiap entitas yang diaudit itu memiliki sistem akuntansi dan informasi yang terkomputerisasi. Sistem-sistem ini telah mampu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghitung, mencatat, mengelompokkan, serta meringkas informasi akuntansi. Manajemen membuat keputusan tentang informasi apa yang perlu dievaluasi setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Nah, mengingat perniagaan secara elektronik atau electronic commerce mengambil bagian terbesar sebagai cara perusahaan menjalankan usahanya, maka perlu percepatan di mana informasi dapat dihasilkan dengan cepat bagi manajemen dan para pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya pertumbuhan di bidang assurance service. Profesi akuntan telah berkembang dalam lingkup yang lebih luas mengenai assurance service. AICPA dan Canadian Institute of Chartered Accountant telah meluncurkan jasa baru di mana CPA memberikan assurance service atas keandalan perniagaan elektronik. Assurance service lain seperti penilaian risiko, pengukuran kinerja, kendala sistem informasi, serta perawatan sedang dikembangkan oleh AICPA. Assurance service ini sebagian besar dibangun di atas fakta pengakuan terhadap objektivitas dan ketajaman bisnis yang dimiliki para auditor. Assurance service ini menjadi bukti bagaimana tanggung jawab auditor dapat berkembang dan berubah dalam waktu dekat ini. Pada saat auditor memasuki era baru dalam layanan jasa pertambahan nilai ini, maka akan terjadi juga tekanan yang meningkat untuk melakukan pendekatan atas setiap perikatan dengan integritas dan objektivitas tingkat tinggi. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.